Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab 2 tentang sikap terhadap globalisasi. Nah, silakan anak-anak simak materi berikut ya. Anak-anakku, adanya globalisasi dan terjadinya modernisasi dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara positif maupun negatif. Nah, di sini kita akan membahas sikap apa sih yang harus kita berikan terhadap globalisasi saat ini. Yang pertama, kita akan membahas sikap terhadap perubahan sosial di masyarakat. Globalisasi membuat interaksi langsung antara individu menjadi semakin berkurang. Pertemuan tatap muka atau pertemuan secara langsung menjadi jarang dilakukan di masyarakat. Masyarakat saat ini lebih cenderung menggunakan aplikasi chatting atau sekedar bertukar kabar melalui komunikasi, yaitu handphone. Kebiasaan baru ini tentunya mengurangi kebersamaan dalam bermasyarakat. Nah, anak-anak, kita harus melakukan apa terhadap perubahan saat ini? Nah, kita akan bahas di materi slide selanjutnya. Sikap pertama yang harus kita lakukan yaitu mengurangi penggunaan smartphone. Salah satu pengaruh penggunaan smartphone adalah mendekatkan yang jauh namun juga menjauhkan yang dekat. Artinya, ketika kita berkumpul bersama teman atau orang lain, smartphone justru lebih dekat dengan orang di tempat lain. Karena apa anak-anak? Ketika kita berkumpul bersama teman-teman, kita lebih cenderung bermain HP, tidak mengobrol atau apapun itu. Nah, maka dari itulah yang dinamakan kita menjauhkan yang dekat tapi mendekatkan yang lain. Ketika kita bermain smartphone, kita bisa chatting dengan orang yang tidak ada di depan kita atau di dekat kita, tapi kita malah berkomunikasi dengan orang yang sangat jauh dengan kita. Oleh sebab itu, ketika kita bersama teman-teman, alangkah baiknya handphone ataupun perangkat elektronik lainnya kita simpan terlebih dahulu, kita ngobrol bersama teman-teman, kita berkomunikasi secara langsung. Ini akan mendekatkan kita, akan meningkatkan rasa kebersamaan kita. Terus yang kedua, gemar mengunjungi kerabat dan tetangga. Salah satu dampak positif modernisasi adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Kemudahan dalam bidang komunikasi dan transportasi harusnya kita manfaatkan dengan baik, salah satunya dengan bersilaturahmi secara langsung dengan tetangga maupun kerabat sehingga akan terjalin kebersamaan dan persaudaraan dengan baik. Nah, anak-anakku, apabila kita melihat fenomena saat ini, kita cenderung menjadi orang yang individualis, yaitu orang yang seperti jarang untuk melakukan silaturahmi terhadap kerabat ataupun tetangga karena kita cenderung berada di rumah asik dengan dunia kita. Akhirnya kita jarang berkomunikasi secara langsung, lebih memilih menggunakan handphone atau alat lainnya untuk berkomunikasi. Oleh sebab itu, alangkah lebih baiknya kita tetap menjaga silaturahmi agar selalu terjalin komunikasi dengan baik. Nah, sikap yang terakhir, gemar melakukan kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan kemasyarakatan adalah kegiatan di lingkungan tempat tinggal yang dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Kegiatan kemasyarakatan bisa menjadi ajang tempat bertemunya warga. Melalui kegiatan kemasyarakatan, warga dapat saling mengenal, bertegur sapa, berbagi cerita, menolong, dan berkumpul. Nah, salah satu contohnya adalah kita bisa mengikuti kegiatan gotong royong ataupun kegiatan acara-acara seperti hari ulang tahun negara Republik Indonesia, sehingga kita bisa terus melakukan komunikasi terhadap masyarakat sekitar. Yang kedua, sikap terhadap perubahan budaya dalam kehidupan masyarakat. Dalam globalisasi terhadap kehidupan budaya yang sudah kita pelajari meliputi gaya hidup, makanan, dan pakaian. Berikut sikap bijak apa yang harus kita lakukan menghadapi modernisasi saat ini. Nah, yang pertama, menjauhi gaya hidup konsumtif dan mewah. Modernisasi saat ini tentunya juga terjadi di Indonesia. Terlihat dari semakin banyaknya pusat perbelanjaan modern seperti minimarket, mall, dan toko online. Nah, sikap apa dalam membeli barang yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus mengurangi gaya konsumtif untuk tidak mudah berbelanja secara langsung maupun online. Saat ini
sudah banyak sekali aplikasi belanja online yang kita kenal anak-anak. Nah, di aplikasi belanja online tersebut menawarkan berbagai tawaran menarik, salah satunya adalah diskon. Nah, terkadang ketika penawaran diskon itu secara tidak sadar kita menjadi orang yang sangat konsumtif, membeli barang-barang yang sebenarnya tidak sangat kita butuhkan, tapi karena diskon tersebut akhirnya kita membeli barang tersebut dengan kemudahan yang ditawarkan. Kita tidak perlu keluar rumah, hanya perlu memegang HP, tapi barang itu sudah bisa kita beli. Nah, ini memicu sikap konsumtif kita untuk membeli sesuatu atau membeli barang-barang yang tidak kita perlukan, tapi karena sikap konsumtif kita akhirnya kita membelinya. Nah, kita harus menjaga ini anak-anak agar kita tidak menjadi orang yang konsumtif dan boros. Yang kedua, lebih mencintai budaya sendiri daripada budaya asing. Dengan mencintai budaya sendiri berarti kita melestarikan budaya bangsa. Contohnya, kita dengan mencintai makanan tradisional, berarti kita ikut melestarikan. Indonesia memiliki banyak sekali makanan-makanan tradisional. Hampir setiap daerah memilikinya. Oleh sebab itu, kita harus melestarikannya anak-anak. Kita jangan hanya membeli makanan-makanan produk luar negeri, tapi kita juga harus membeli apa yang ada di Indonesia itu sendiri. Karena dengan itu kita akan terus memberdayakan makanan lokal agar nanti terus bertahan lama makanan Indonesia tidak tergerus oleh arus globalisasi. Meniru budaya positif orang lain. Globalisasi menyebabkan pertukaran budaya antar bangsa. Adanya budaya positif bangsa lain yang dapat kita contoh seperti budaya disiplin bangsa Jepang, budaya gemar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki bangsa-bangsa barat. Nah, anak-anak, tentunya globalisasi tidak semuanya negatif, ada positif yang bisa kita ambil. Salah satunya yang tadi sudah disebutkan, apabila kita bisa mengadaptasi budaya tersebut di Indonesia, tentunya kita tidak akan kalah maju dengan negara-negara tersebut. Yang terakhir, mencintai produk dalam negeri. Sikap mencintai barang buatan dalam negeri dapat dilakukan dengan cara yang pertama, lebih memilih barang buatan dalam negeri daripada buatan luar negeri. Merasa bangga ketika menggunakan barang buatan dalam negeri dan memuji kualitas barang buatan dalam negeri. Sikap mencintai barang buatan dalam negeri dapat membantu usaha produsen lokal. Anak-anakku, sebenarnya produksi barang-barang dalam negeri tidak kalah kualitasnya dengan barang luar negeri. Alangkah baiknya kita lebih mengutamakan membeli barang dalam negeri terlebih dahulu sebelum membeli atau memakai barang luar negeri apabila di negara kita sudah mampu untuk memproduksinya atau sudah ada di pasaran. Untuk tugas anak-anakku, baca buku halaman 44 sampai 51, kemudian kerjakan latihan bab 2 di halaman 55, 56, 57, 58 di kertas dan dikumpulkan hari Sabtu. Terima kasih. Sekian materi dari Ibu. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.